emang lu nggak butuh orang gitu, tapi suatu saat lu akan butuh orang sih, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu, karena hidup berdampingan itu perlu gitu. Jadi gue harap jangan pernah ngerendahin orang gitu, karena hidup itu seperti roda akan terus berputar. Jadi kalau lu bilang orang itu bangsat, ya lu bangsat-bangsatin diri aja, jangan bawa-bawa orang gitu sih bro. Yang gobloknya gitu ya, di belakang julidin gitu, kalau enggak kayak di grup gitu ya, ngomongin gitu, padahal ada orangnya gitu kan, ya mikir-mikir lagi lah gitu kan. Halo calon turis, jumpa lagi di segmen yang sama sekali nggak ada faedahnya di acara Pojok Curhatan Mahasiswa, tempatnya para kaum pelajar mencurahkan isi hatinya selama di perkuliahan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas seluk-beluk kehidupan selama di perkuliahan. Pastinya kita akan ngebahas soal masalah pribadi yang dekat dengan kita di dalam kehidupan kita selama kuliahan. Nah, ada yang tahu nggak kita akan ngebahas apa? Percintaan. Ya, termasuk lah. Bahas mantan. Boleh. Gak sih. Lebih intinya kita tuh akan ngebahas tipe-tipe teman. Kalian pasti dong punya teman. Punya Kan? Punya. Nah, arti teman menurut kalian tuh apa sih? Arti teman kalau menurut saya sih dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu ada teman yang solid, yang selalu ada di saat kita butuh. Yang kedua ada teman yang datang di saat dia butuh, di saat kita butuh dia ngilang. Nggak ada, ya. Itu sih. Ya hampir sama sih. Yang paling intinya teman itu kalau apa-apa selalu ada gitu kan. Yang enggak tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya, tapi nggak semuanya teman kayak gitu. Iya, benar. Semuanya kayak gitu. Nah, kita tuh bakal ngebahas temen yang selama di perkuliahan. Mungkin aku sama Ferdi tuh karena kuliah offline-nya cuma sebentar ya, karena dipotong oleh COVID. Berapa bulan ya? Sampai semester 2 nggak sih? Hampir 1 tahun. Iya, 1 tahun. 6 bulanan kan? 6 bulan. Iya. Jadi kita tuh kayak belum terlalu dekat sama teman-temannya, tapi udah tahu lah ya sifatnya. Ya kalau udah tahu tentang sifat-sifatnya ya udah tahu lah ya. Udah tahu lah. Udah tahu dari jaringan. Kalau kamu gimana? Offline juga, online juga? Kalau di kita kan online hanya di teori, prakteknya offline. Offline, berarti. Tapi di sini kita kan jadi awalnya jumlah satu kelas 38. Karena COVID dibagi tuh jadi kelas siang sama kelas pagi. Dibagi. Jadi teman-teman yang tidak ada di kelas, kalau saya kan kelas siang, yang tidak ada di kelas saya udah agak asing gitu. Iya sih, pasti sih ya. Nah, manfaatnya temen bagi kalian tuh apa? Manfaat temen ya banyak sih, kayak saling melengkapi gitu kan. Kalau misalkan mau cerita-cerita atau tanya-tanya tentang tugas di kampus gitu kan, atau ya istilahnya collab lah ya. Iya, collab. Saling berbagi gitu. Saling menguntungkan. Seperti itu manfaat teman. Ya. Sama. Iya, kan tujuan kita berteman ya bukan hanya untuk sekedar happy atau apa, yang dimana kan manfaatnya ketika kita butuh dia ada gitu loh. Iya, dia nge-support gitu kan. apapun yang akan menjadi yang akan kita pilih, ya dia nge-support. Tapi ada juga teman yang memang ada yang tidak support, maksudnya di sini ada yang iri atau apa gitu sama kita. Pasti di setiap pertemanan tuh pasti ada. Yang ngomongin di belakang. Iya, ngomongin. Ya itu pasti, walaupun kita sama sekali nggak ngusik mereka, tapi pastilah mereka ada omongannya di belakang ngomongin kita gitu ya. Teman-teman yang ngomong di belakang itu memang mereka nggak pantas di depan. Iya, kita yang pantas di depan. Iya. Lanjut lah ya. Iya. Nah, kalian kan pasti ya temen tuh sifat-sifatnya tuh beda-beda lah ya. Iya. Ada yang baik dan gak baik juga. Boleh dong sekarang kita cerita-ceritanya mengenai teman yang baik atau yang nggak baik dulu.
yang baik dulu Yang baik kali ya. dulu. Yang baik dulu ya. Kita angkat dulu derajatnya dulu, nanti kalau yang nggak baik baru kita jatuhin. Setuju. Oke. Yang baik dulu ya. Yang pasti kalau yang baik itu kan temen deket dong, atau enggak sahabat. Kalian Ya, punya nggak sih punya. temen deket di Punya. kelas atau sahabat gitu, yang apa-apa tuh selalu gitu sama kalian? Ada dong, Ada punya kan? ada tapi ya nggak terlalu jadi sahabat. Oh, Tapi jadi tetap temen dekat doang. doang. Doang ya. Temen deket tuh menurut kalian tuh, versi kalian tuh gimana sih? Ya kalau menurut saya sih yang kayak apa ya, kalau kemana-mana gitu selalu bareng, ya nggak tiap selalu bareng gitu ya. Ya, kecuali kalau dibutuhin tuh Ada gitu kan? Ya itu, menurut teman dekat kan, kalau ya seperti yang tadi saya bilang, selalu support gitu kan. Teman dekat apa-apa yang kita lakuin ya selalu didukung lah. Ya, Selalu bareng, membantu. selalu kalau di kelas ya, kalau diajak duduk-duduk main-main ya gitu pasti mau. Terus sefrekuensi lah. Sefrekuensi sejalur. lah ya. Hal apa yang sahabat atau temen dekat kalian tuh lakuin sampai kalian tuh mikir, ini orang baik banget ya, ini temen gua banget nih gitu kan? Apa sih yang pernah sahabat kalian lakuin? Kalau aku, yang membuat aku milih dia itu jadi teman dekat aku kan dasarnya karena dia sering ngingatin, dia pokoknya baik deh, baik. Kalau ada apa-apa dia selalu ada gitu. Kalau aku lagi butuh dia selalu ada gitu ya. Itu yang membuat aku ya udah, aku nyaman aja temenan sama dia. Iya. Gitu. Ya sih. Gimana Fer? Kalau saya di kelas yang bikin tertarik kayak wah ini temen deket nih gitu, yang jadi itunya tuh kalau misalkan ya itu tadi, kalau apa diajak selalu ada gitu, kalau dibutuhin selalu ada, Iya sih. gitu sih. Wow, jadi kalian tuh kayak ini orang baik banget ya, Iya, gitu kan? karena kan yang menilai kita yang merasakan gitu, bagaimana cara dia menanggapi apa yang kita butuh. Ya misalnya kita butuh gimana ya katanya itu, ibaratkan apa yang kita butuh dia bersedia gitu. Maksudnya bukan kita memaksa, tetapi memang dia ikut berpartisipasi mendukung kita apa yang kita butuh gitu aja. Enggak yang tiba-tiba ada alasan. Iya, ada alasan enggak. Iya, sama lah ya. Aku pengen cerita juga dong. Cerita. Jadi sama halnya ya yang bikin aku wow gitu, aku punya teman-teman dekat tuh karena mereka tuh selalu ada di saat aku tuh lagi down banget gitu. Di saat lagi deg-degan gitu kan, ngehadapin presentasi gitu kan. Terus mereka tuh di grup tuh pada nge-support, "Ih, semangat ya, semangat." Wah, itu seneng banget. Beruntung banget aku punya teman kayak mereka. Nah, lanjut ya. Sekarang bukan nanya lagi teman deket nih, tapi ada nggak sih di kelas kalian yang temen kalau misalnya nggak hadir tuh jadi nggak rame, sepi nih kalau nggak ada dia gitu, ada nggak sih? Ada. Soalnya dia tuh suka ngelawak atau enggak dia tuh suka riwe gitu kan? Iya, Ada nggak? Ada. Gimana nih? Riwenya gimana nih? Ngelawaknya gimana? Kalau di kelas aku hampir banyak ya. Seperti aku sebutin aja namanya, ada si Hadi, ada si Fikar. Cuman mereka sekarang lagi training di bandara kan. Kalau mereka ngelawak bukan apa ya, satu kata yang mereka keluarin aja tuh bisa buat heboh aja gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman yang gitu tuh kadang kalau mereka nggak ada terasa sepi aja gitu. Pasti sih. Kayak kelas asing gitu ya, kayak nggak rame gitu. Karena yang pelawaknya nggak ada. Bisa sepi gitu kan? Iya. Tukang ngibul. Iya. Nanti gimana di kelas? Kalau di kelas ada si ya kalau nggak si Geral paling ya sebutinnya namanya si Geral, si Jolan gitu kan. Kalau nggak ada mereka Sepi gitu kan.
kayak aduh kok kayak ada yang ganjel gitu kan, nggak ada kayak ada yang hilang gitu kayak ya. ada yang hilang. Pasti Itu sih. ngerasa sepi, ngerasa kehilangan dia lah kalau dia nggak masuk. Lanjut nih, ada nggak sih teman kalian yang miris karena dia tuh introvert, jadi dia tuh nggak punya teman, atau enggak dia tuh susah kalau misalnya nyari kelompok? Ada nggak sih? Ada. Biasanya teman-teman yang kayak gitu tuh teman-teman yang tidak sejalur ya. Maksudnya teman-teman yang kalau dibilang pintar ya pintar. Cuman dia gitu. ya tidak mau bergaul, ya ikut berbaur sama teman-teman yang memang yang kocak, yang kayak kita gini kan. Nah, banyak teman seperti itu karena mungkin di pikiran mereka yang tidak mau bergaul sama orang bodoh kali ya. Mungkin mereka pintar. Atau enggak emang mereka juga punya kehidupan sendiri. Iya, kehidupan gitu. sendiri. Atau Punya mungkin dengan menyendiri itu cara mereka membahagiakan diri mereka. Iya sih. Ya besok kan tahu-taunya ada berita gitu gantung diri. Iya, karena kan punya teman tuh sebenarnya harus karena kita semua beban masalah itu ndak bisa kita tanggung sendiri gitu loh. Karena curhat itu perlu gitu, wajib banget sih. Iya, untuk melepas beban-beban hidup. Iya benar. Kalau dipendam sendiri kan jadinya stres. Iya, stres kalau dipendam sendiri. Iya sih. Tapi kalau misalnya di aku tuh ada orang yang dia kemana-mana tuh sendiri lah ya. Tapi dia tuh pintar. Tapi dia selalu dapat kelompok karena emang dia tuh pintar gitu. Kalau di aku ada. Jadi dia kalau misalnya di kelompok tuh pastilah ada yang mau sama dia soalnya dia pintar. Ada Fer? Kalau di kelas aku sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak Iya nggak ada yang pendiam ya. Ada yang pendiam, semuanya kayak berbaur. Rame. Gitu. Kayak misalnya nggak punya kelompok, kayak diajak gitu kan. Di apa tuh namanya? Ya diajak suruh masuk bareng gitu kelompok. Lebih ke ngerangkul sih. Nah ini nih pasti kalau misalnya di setiap kelas tuh di kalian tuh kubu-kubuan gak sih? Sekarang tuh kan lagi usum lah ya kubu-kubuan. Zaman gitu. Iya zamannya kubu-kubuan gitu kan. Kubu ini berapa kelas? Satu kelas berapa kubu tuh di kalian? Ada nggak? Berapa kubu? Kalau di kelas aku ada 3 sih ya. 3. 3. Salman gimana nih? Ya kurang lebih gitulah. Kalau masalah kubu-kubuan itu masalah cewek kali. Iya. Kalau cowok tuh rata-rata emang ngebaur kali ya. Iya. Masa kalau misalnya Lebih ke netral sih kalau lebih ke cowok. netral. Kalau cewek kan ya gitulah ya, agak ribet juga ya, nyari temennya juga. Nah, pernah nggak sih kalian suka sama teman sekelas? Nah nggak? Kalau sama teman sekelas suka sih. Pernah. Pernah pastinya. Tapi nggak sampai deket. Deket enggak? Jadian apalagi enggak gitu kan? Sekedar suka. Ya Suka sekedar aja. suka. Suka. Sekedar ya karena lihat dia menarik aja. Kayak wow gitu pasti lihatnya, tapi ya biasa aja gitu Iya, kan. biasa aja Beda gitu. lah ya sama yang jatuh cinta gitu kan. Iya sih benar. Yang tadi diceritain sama Salman, temen yang ngeghosting di saat kita butuh, dianya nggak ada nggak? Pasti ada. Kalau aku sering ngalamin kayak gitu. Sering dia pada saat dia butuh, dia datang seakan-akan gimana ya? Kita juga menerima gitu loh, dia datang, kita juga membantu. Cuman pada saat dia butuh, kita harus membantu dia gitu. Iya. Nah, di saat kita butuh, jangankan kita ceritain masalah kita ke dia, pas dia bilang kita ada masalah aja, pas dia tahu kita ada masalah aja, dia udah nggak ada gitu langsung kabur. Iya, nggak mau tanggung jawab gitu. Yes. Teman-teman kayak gitu. Ghosting. Pikiran aku ya doi aja yang suka ghosting ya. Ternyata teman juga suka ya guys. Fer, ceritain tuh teman kamu yang suka ghosting kayak gimana? Kalau ngeghosting ada sih. Kalau tiap misalkan lagi dibutuhin gitu, kok tiba-tiba misalnya di chat tiba-tiba nggak nggak ngebales gitu kan, tiba-tiba cuek aja gitu, udah amat. Itu sih ngeghostingnya.
Terus kalau misalkan dibutuhin juga ya sama lah, hampir sama. Sama halnya ya, ceritanya gitu doang. Tapi alhamdulillah ya, teman aku nggak pernah nge-ghosting. Teman aku pada baik semuanya. Teman aku tuh selalu ada banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Ya beruntung banget aku punya teman mereka. Nah, sekarang tuh tadi kan udah ya teman yang baik. Sekarang aku mau nanya-nanya mengenai teman yang gimana ya, yang nggak baik. Bisa dibilang nggak baik lah ya. Iya. Atau nggak jahat. Nah, teman yang nggak asik. Kalau apa-apa tuh suka krik. Terus nggak sefrekuensi gitu. Pasti ada. Ada. Iya, gimana tuh? Ya, kalau misalkan yang nggak frekuensi sih, lebih kayak ke apa sih gitu kan? Kayak misalnya kalau diajak bercanda gitu, Dia nggak ketawa. malas gitu, nggak sefrekuensi, nggak masuk bercandanya gitu kan? Iya. Kalau aku teman yang nggak asik ada. Bukan sering sih, pernah aku ngalamin teman-teman kayak gitu, kayak apa namanya, ini masuk kategori nggak asik nggak sih, Gimana? atau brengsek atau bangsa? Gak jauh beda lah ya. Kategori Beda-beda nggak tipis asik lah ya, ya. beda-beda tipis. Kayak apa yang aku lakuin itu selalu salah gitu loh, maksudnya bukan lebay. Apa yang aku lakuin itu selalu, padahal aku ngerasanya memang kita butuh penilaian orang, cuman kan sebelum kita melakukan kita juga sudah memikirkan gitu apa penyebabnya. Aku juga sering melakukan hal-hal mungkin yang menurut aku benar, dan kata-kata teman-temanku yang lain juga benar, cuman kata ini yang satu nih ini kan selalu bilang selalu apa namanya, selalu salah gitu ya, selalu salah apa yang aku sampein. Nah, kayak cari muka, bilang ke senior cari muka kayak gitu, bahkan sampai aku nggak betah gitu temenan sama dia. Tapi ya nggak mau gimana lagi, orang aku ketemu tiap hari ya nggak enak juga kan. Ya aku berdoa aja sih. Tapi sih aku juga pernah ya, aku masuk ke kubu Circle. ke circle yang emang ngebuat aku tuh nggak nyaman di saat aku di saat aku ngobrol-ngobrol itu beda gitu sama aku tuh gitu. Mungkin ya akunya juga beda sama mereka juga ya, beda ya setiap orang. Iya, setiap orang. Nah, temen nyebelin ya, sama halnya kayak tadi ya. Ada nggak sih yang lebih nyebelin gitu? Nyebelin, kalau nyebelin itu apa ya, dia membuat kita marah, tapi tapi di sini dapat kita artikan itu ini nggak membuat kita sakit hati ya, lah ya kayak gitu, kayak Lebih nyebelin lah gitu lah. Ya udah. Iya, udah kayak biasa aja. Ya, biasa aja sih kalau nyebelin. Kayak dia tuh suka nyontek gitu. Ya, Ada nggak sih kayak gitu-gitu. Iya. Padahal ya walaupun aku Hitungan. juga suka nyontek gitu. Dulu. Jadi mau ngadih ini ya. Hitungannya temen hitungan pasti ada dong. Teman yang Pasti ada. Temen yang ngitung materi gitu. Iya. Ya, apapun itu kali ya. Materi hitungan masalah uang misalnya lah Teman ya. yang hitung-hitung. Teman yang hitung-hitung, dia juga pernah nginap tuh di kos aku. Ngerasa diri aja ya. Ya, yang nebeng Iya. di kosan Iya. kan. Pernah nginap tuh di kos aku. Iya. Bukan di kos aku yang di sini, yang di Lombok, karena kan kampus kan di Lombok Tengah tuh. Dari Mataram ke Lombok Tengah tuh agak jauh gitu, kurang lebih 1 jam. Jadi gue pernah ngekos di Lombok Tengah. Nah, dia sering tuh datang ke kos, terus kayak udah datang ke kos, dia seakan-akan memang tamu itu raja lah ya, tapi Iya. Tapi seenggaknya ya, ngehargain lah. ngehargain Lebih lah. menguasai Iya, kali ya. menguasai. 1.000 pun dia ndak keluarin uang untuk makan kayak apa, kayak semuanya aku yang nanggung gitu kan. Aduh, parah sih kalau itu. Parah sih. Ya itu
Bener. Nah itu tuh temennya yang nggak tahu diri. Iya, lebih ke nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Iya. Dia, Lebih pasti ke teman yang ada nggak tahu sih diri. temen yang kayak gitu. Lebih nggak punya malu. Lebih nggak punya malu. Tapi kalau misalnya aku sih ya alhamdulillahnya kenapa ya teman-teman aku tuh baik gitu ya. Teman aku tuh nggak ada tuh yang gitu kan kayak gitu. Setiap kalau misalnya aku minjem uang dari dia tuh kayak dia tuh ya udah nih nanti aja ya, terus saling aja gitu. Alhamdulillahnya seneng banget kan. Temen yang nggak tahu diri punya kan tadi. Iya, Punya udah. sih teman-teman yang tak tahu diri itu. Versi Fardi gimana tahu temen yang nggak tahu diri? Ya hampir sama sih kayak Salman tadi gitu kan, kayak apa, tugas gitu. Terus kayak ya padahal baru kenal gitu misalnya, tapi udah seenaknya Iya. aja Iya, gitu udah kan. seenak. Benar sih. Ada sih aku juga temen yang nggak tahu diri, dibaikin malah ngelunjak gitu kan. Iya, Pasti ada. pasti ada. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kitanya tetap baik ya. Iya. Nah, gimana nih respon kalian kalau misalnya punya temen nyebelin gitu yang nggak tahu diri? Respon kalian gimana sih? Ya kalau aku pribadi sih ngeresponnya biasa-biasa aja, cuman aku tetap ingat apa yang dia lakuin itu yang membuat hati aku nggak senang aja gitu, nggak nyaman gitu. Cuman teman-teman yang kayak gitu mesti harus ingat sih sebenarnya, kalau kalian pernah ngelakuin hal seperti itu, nah suatu saat kalian juga akan kayak karma gitu Iya, loh. Hidup karma. itu Iya. karma gitu. Gimana? Sama kayak Responnya? Salman, paling ya udah biasa Ya aja udahlah gitu. ya. Cuek-cuek aja gitu. Cuek aja. Iya. Toh nanti dia yang ngerasain sendiri gitu ngerasain kan. sendiri. Iya sih, benar. Kalau kita yang nunjukin rasa marah kita ke dia ya Sama aja. sama gitu. aja ya, malah menambah masalah gitu kan. Kayak ya udah lebih baik diemin aja. Lebih baik gitu. diamin aja. Meskipun dia terus-terusan ngomel-ngomel Iya. gitu kan. Diamin aja. Sabar berarti ya kalian ya. Sabar. Sabar banget. Nah, sekarang terakhir pesan untuk teman-teman kalian di kelas. Siapa dulu nih? Siapa dulu, Mas? Aku dulu. Sama. Aku dulu. Pesan buat teman-teman aku di kelas yang dari yang baik dulu ya. Yang umumnya yang baik ya, Udah, dari untuk teman-teman yang benar-benar yang sudah membuat aku nyaman, yang teman-teman yang sudah menganggap yang membuat aku menganggap kalian itu bahwa aku sangat-sangat gitu membutuhkan kalian. Ada teman-teman aku, sebutin aja namanya kalian. So nggak apa-apa. Di sana ada si Fandi, si Yuda, si Fikar, si Alam, si Andre. Banyak sih teman-temanku yang memang membuat aku nyaman kalau aku berbaur sama mereka gitu kan. Ya itu sih, bro, thank you for give your time to me. Oke. Yang untuk yang nyebelinnya? Yang nyebelin ini, aduh. Balik-balik lomba aku digebukin kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Ya untuk teman-teman yang nyebelin ya. Untuk teman-teman yang nyebelin gue harap ini sih sifat-sifat yang kayak gitu, kalau itu memang sifat asli kalian ya tahulah di mana kalian harus menunjukkan sifat-sifat itu gitu loh. Lihat ya, tahu batas, tahu tempat gitu. Karena tidak semua teman itu menerima, bisa menanggapi apa sifat-sifat kalian itu gitu loh. Gitu aja sih. Tadi Pesan Iya. moral buat temen di kelas yang balik dulu kali ya. iya yang baik. Kayak ya sebutin aja Sebutin namanya. aja nggak apa-apa. Kayak misalnya si Ibrahim, si Gerald, si Yolan, terus kayak si Alu kayak gitu ya. Ya pesennya ya kalau misalkan tetap solid gitu, kalau dibutuhin ya selalu ada gitu kan. Ya saling apa namanya? Melengkapi. Melengkapi. Ya, timbal balik gitu. Kalau buat yang buruk, yang gobloknya gitu ya. Buat yang gobloknya kayak apa? Ya
di belakang julidin gitu, kalau enggak kayak di grup gitu ya. Iya. Ngomongin gitu. Padahal ada orangnya gitu kan ya di dalam grup itu. Ya mikir-mikir lagi lah gitu kan. Ya kayak nyindir sih ya. Ya jangan seenaknya lah. Kayak wah gua punya apa? Sekelompok nih, segrup gitu. Kayak semangat gitu buat ngebulinya gitu kan. Ya sadar diri lah, orang apa lulus kan sampai bareng gitu kan. Ya jangan kayak gitulah. Ya, jangan kayak gitu ya guys. Aku sedikit. Tadi untuk sekali lagi ya, untuk teman-temanku yang baik-baik, yang gimana ya, aku ngerasanya tuh aduh kayak bahagia banget gitu bisa kenal sama mereka kan. Nah, di situ ada teman-temanku, ada si Fandi, ada si Andre, si Yuda, si Amri, si aku sebut satu persatu ya. Si apa lagi ya, si Hadi, si Fauzan. Kalau yang cewek si Namira, pokoknya itu deh. Tapi untuk teman-teman yang nyebelin gitu, banyak juga teman-temanku ini yang aku sebutin tadi, yang curhat ke aku, yang ngerasa dia tuh nggak nyaman karena sikap-sikap teman-teman yang lain gitu loh. Sekarang emang lu nggak butuh orang gitu, tapi suatu saat lu akan butuh orang sih, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu, karena hidup berdampingan itu perlu gitu. Jadi gue harap jangan pernah ngerendahin orang gitu, karena hidup itu seperti roda akan terus berputar. Jadi kalau lu bilang orang itu bangsat, ya lu bangsat-bangsatin diri aja, jangan bawa-bawa orang gitu sih bro. Thank you. Sekarang aku deh. Sebutin nama-nama teman. Pesan untuk teman-teman baik aku, nggak teman juga sih, udah sahabat lah ya. Udah tau lah cerita aku gimana. Siapa aja ya? Ya disebutin aja kali ya. Sebutin aja lah, kamu pasti tahu. Lah temen aku deh, temen segrup. Salva, terus Farah. Aduh, dari nama-namanya udah cantik. Indri. Thanks banget ya. Selalu apa sih nolong Uni gitu di saat Uni lagi jatuh, di saat Uni ngebutuhin kalian tuh selalu nge-support gitu. Thank you banget. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Tisu dong. Ini udah mau banjir soalnya. Pokoknya udahlah pokoknya banyak terima kasih banget aku sama kalian. Kalau nggak ada kalian kayaknya aku udah krik banget ya, susah nemuin orang yang sejalan, sepemikiran. Udahlah, I miss you guys. Terus kalau misalnya buat orang yang nyebelin kali ya, orang yang muka dua kali ya udah sih, kalau misalnya aku nggak apa-apa aja sih. Ya mereka mau gimana ya udahlah, terserah mereka ya. Asalkan aku masih baik-baik aja sama mereka, gitu aja. Sekian dari saya, dan jangan lupa ya, saksikan podcast kita selanjutnya. Kita akan membahas mengenai dosen, senior, dan masih banyak hal yang menarik. Sampai jumpa.